Alhamdulillah di malam hari ini kita semuanya bisa berkumpul di sini, bermajlis di sini di suatu acara yang mudah-mudahan memberikan kita faedah, memberikan kepada kita manfaat, bikin kita semangat ngaji, semangat belajar, semangat berjuang. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga melimpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah. Tetap semangat? Ya. Sudah capek? Alhamdulillah. Bisa lanjut? Ya. Nah, di malam hari ini ya, acara kita apa ini? Puncak Hari Santri. Baik ya. Ustaz tidak akan bicara banyak panjang lebar ya. Ustaz hanya sedikit ya berbicara terkait dengan Hari Santri. Sejarahnya gimana Hari Santri? Sudah tahu? Sudah tahu belum? Oh belum. Oh ya. Cerita sedikit. Jadi Hari Santri, kenapa kok kemudian ditetapkan pada tanggal 22 Oktober? Nah, singkat cerita, pada tanggal 22 Oktober 1945 itu ada fatwa jihad, ya. Resolusi jihad. Oleh siapa? Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau kita melihat sejarah ya, perjuangan kemerdekaan Indonesia, ya, mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari kaum santri, ya. Para ulama dan kaum santri, ya. Berjuang apa? Mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemudian di tanggal 22 Oktober 1945 itu singkat cerita ada apa? Sekutu ya, sekutu mau datang ke Indonesia. Sekutu datang ke Indonesia. Kemudian ada resolusi jihad. Kemudian pecahlah ya perang ya 10 November yang kemudian menjadi Hari Pahlawan. Paham belum? Nah, kalau kita melihat di sini ya, kita sebagai umat Islam ini tidak bisa dilepaskan ya dari apa? Syariat terkait dengan jihad. Dengan semangat jihad fisabilillah, penjajah bisa diusir. Ya. Benar nggak? Benar. Nah, maka momentum Hari Santri ini, ya, kenapa nggak hari ya? Hari Kiai gitu ya? Tapi Hari Santri. Ya. Ini ada pertanyaan gitu. Mungkin ada juga pertanyaan lain. Kenapa tidak dibuat Hari Jihad misalnya? Nah, itu nanti jadi panjang. Ala kulli hal ya. Kalau kita belajar ya, sejarah ya, perjalanan umat Islam ini tidak lepas dari jihad. Ya. Baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga seorang panglima perang. Ya. Hidupnya juga penuh jihad. Dengan adanya dakwah dan jihad inilah kemudian Islam bisa nyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka apa yang bisa kita lakukan di Hari Santri ini? Yang bisa kita lakukan selaku santri adalah
ya, belajar, ya, belajar sungguh-sungguh. Makin semangat belajar, makin semangat ngaji. Ya. Ngajinya ngaji yang kafah. Sehingga apa? Kalau kita ngaji secara kafah, secara sempurna dari bab ibadah, ya, kemudian muamalah sampai bab akhir, nanti akan ketemu pembahasan terkait dengan masalah apa jihad. Oh, ternyata di kitab-kitab itu jihad itu artinya apa? Ada yang bermakna sungguh-sungguh, ada yang bermakna apa? Qital, bermakna perang. Ya. Nah, al-qital, ya. Oh, ternyata ya, jihad itu ada dua. Jihad apa? Defensif dan ofensif. Ya. Yang pertama jihad mempertahankan diri. Jadi kalau kita lihat ya, Indonesia berapa tahun dijajah? Berapa tahun? 350 tahun. 350 tahun ya. Indonesia ya dijajah. Ya. Atau 350 tahun ya, Indonesia dijajah dan tidak bisa ditaklukkan. Karena apa? Ada semangat perlawanan, ada semangat jihad. Ya. Gimana? Halo, tes? Ya. Baik. Ya. 350 tahun tidak bisa ditaklukkan. Jadi gimana tadi? Jihad itu ada dua, ada yang defensif, ada yang ofensif. Nah, kapan itu jihad defensif? Kapan itu ofensif? Ya. Jihad defensif itu gimana? Jihad mempertahankan diri. Misalnya ada suatu wilayah, ada suatu negeri, kemudian dijajah. Ya, kemudian penduduk negeri itu berkewajiban apa? Mempertahankan diri, membela diri. Ini namanya jihad apa? Jihad defensif. Nah, termasuk ini apa yang dilakukan oleh siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Mengeluarkan fatwa jihad. Kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi di saudara kita di mana? Di Palestina. Mereka mempertahankan negerinya. Ini namanya jihad apa? Defensif, mempertahankan diri. Ada juga yang jihad ofensif. Apa itu? Jihad menyerang. Ya. Kalau menyerang itu berarti aktif. Nah, kalau yang tadi yang pertama jihad apa? Defensif itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Fardhu ain. Jadi kalau wilayah kita, negara kita kok diserang, negara kita kok dijajah, wajib bagi kita untuk melawan. Hukumnya apa? Wajib. Tanpa harus menunggu perintah amir. Ya. Tapi kalau ofensif, nah ini ada syarat-syaratnya. Ada perintah misalnya khalifah. Paham? Nah, baik. Jadi sedikit ya terkait dengan hari santri ini ya tidak bisa dilepaskan dari apa? Syariat jihad. Maka yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita ya melanjutkan perjuangan para ulama, para santri dulu. Dalam apa? Kalau dulu mempertahankan kemerdekaan, merebut kemerdekaan. Kalau kita berarti apa? Mengisi kemerdekaan. Misinya dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh. Ya, setelah belajar ngapain? Mengamalkan. Ya, belajar, kemudian yang dipelajari diamalkan. Setelah diamalkan, diajarkan, didakwahkan. Maka seorang santri harus punya semangat pembelajar,
ya. Semangat pembelajar yang kuat, ya. Selain punya semangat pembelajar, harus juga punya semangat apa? Pejuang. Jangan hanya pembelajar toh, tapi juga pejuang. Siap? Siap belajar? Siap berjuang? Takbir. Tema kita malam hari ini apa? Santri penerus perjuangan ulama Nusantara. Nah, sebelum ya perjuangan lebih jauh, sebelum bertemu dengan tantangan lebih jauh, maka kalian di sini ya gunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian apa? Selain belajar apa? Selain belajar apa? Selain belajar apa? Amalkan. Diamalkan dengan ikhlas. Ya, setelah diamalkan, diajarkan, didakwahkan, diperjuangkan. Ya. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, intinya Ustadz mengingatkan pada diri Ustadz dan kalian semuanya, ya, momentum hari santri ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengenang, kemudian untuk meneladani para ulama, para santri dulu yang sudah berjuang dalam merebut kemerdekaan, ya, mempertahankan kemerdekaan, dan mari kita isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif. Ya, akhirul kalam, segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.